subscribe Berita Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya sore ini. Alhamdulillah, pertama-tama atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya ingin menyampaikan selamat kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada pemerintah, kepada penyelenggara pemilu, dan kepada para kontestan, bahwa proses pemilu sampai dengan pemungutan suara telah terlaksana dengan baik, yang ini dalam sudut pandang kami merupakan kemenangan Indonesia. Sampai titik ini kami menyimpulkan bahwa dalam proses ini Indonesia sudah menang, karena proses berjalan dengan baik, damai, lancar, dan bisa kita selesaikan. Kita tinggal menunggu hasilnya. Dan soal hasil ini saya kira yang tersisa nanti tinggal masalah-masalah yang bisa diselesaikan melalui proses-proses yang semestinya, yaitu secara hukum dengan ketentuan-ketentuan yang sudah jelas. Dan kalau melihat, berkaca dari suasana selama proses dari awal sampai sekarang, kami berkeyakinan bahwa bangsa Indonesia akan mampu menyelesaikan semua ini sampai akhir dengan baik pula. Apapun hasilnya akan diterima dengan baik pula oleh semua pihak, ya. Karena sampai sekarang kita tidak melihat adanya potensi masalah yang berarti, ya. Kita tidak melihat dari laporan-laporan. Tadi kami melakukan rapat dan mendengarkan berbagai macam informasi, karena kami tidak melihat adanya potensi masalah yang berarti. Semuanya insya Allah bisa diselesaikan dengan baik, ya. Jadi kalau tiba-tiba nanti ada masalah, itu pasti ada yang bikin-bikin, karena sampai sekarang ini sebetulnya kita tidak melihat ada potensi. Nah, terkait dengan itu maka beberapa keputusan terkait dengan keputusan keorganisasian terkait dengan teman-teman yang kemarin terlibat di dalam proses sebagai tim sukses dan lain-lain, saya kira pada beberapa waktu yang lalu kami sudah umumkan bahwa ada lebih 60 orang personil, ada 63 orang personil PBNU yang terlibat di dalam kontestasi sebagai tim sukses, sebagai juru kampanye dan lain-lain, maupun sebagai caleg, ya. Dan semuanya kami nonaktifkan sementara, ya. Itu ada sekitar 20 orang misalnya yang terlibat dalam tim sukses Ganjar Mahfud. Ada sekitar mungkin 5 orang, ya, 5 orang terlibat dalam tim sukses dan juru kampanye Prabowo Gibran. Ada 1 orang terlibat dalam tim sukses 01, ya, Anies Mohaimin, ya. Kemarin kami nonaktifkan sementara, tapi
setelah ini selesai pemungutan suara dan kita melihat bahwa rupanya tidak akan ada lagi masalah yang berarti, maka kami memutuskan untuk mencabut penonaktifan dari teman-teman yang kemarin nonaktif. Jadi mulai hari ini seluruh personil PBNU maupun pengurus-pengurus badan otonom telah aktif kembali menjalankan tugas sebagaimana biasa. Begitu juga beberapa waktu yang lalu kami untuk mendukung suasana pemilu yang lebih baik, kami melakukan penundaan sejumlah forum permusyawaratan di berbagai tingkatan, di tingkat provinsi, di pengurus wilayah maupun tingkat kabupaten kota, pengurus cabang. Nah, kita lakukan moratorium sementara waktu itu untuk membantu menjaga suasana yang kondusif, dan sekarang kami putuskan untuk mencabut moratorium itu sehingga sudah ini nanti akan segera dilakukan proses-proses organisasi yang normal di semua tingkatan. Nah, untuk lebih lanjut membantu menyempurnakan penjagaan suasana yang kondusif ini, kami bukan hanya menghimbau kepada semua pihak untuk mempertahankan ini ya, supaya menyerahkan proses lebih lanjut kepada lembaga-lembaga, pihak-pihak yang berwenang berdasarkan aturan-aturan yang sudah ada. Kami juga berikhtiar dengan menginisiasi semacam gerakan yang sudah kami mulai sebetulnya sejak pada hari pencoblosan kemarin. Pada malam harinya kita lakukan apa yang kita sebut sebagai gerakan mengawal kemenangan Indonesia. Itu kita lakukan dengan doa bersama dan dialog dengan mengundang semua yang terlibat dari berbagai pihak. Kami sudah lakukan sejauh ini sekitar ada 10 titik mungkin Pak Najib ya. 10 titik sudah terlaksana. 14 titik sejauh ini akan kami teruskan insya Allah sampai akhir bulan di 99 titik di seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Di dalam setiap kegiatan itu ada teman-teman dari ya semua pihak, yang dari pendukung semua kontestan yang ada ya, juga dari segala kalangan ya, pelajar ya, seniman ya, kalangan pesantren dan lain-lain, semuanya bisa kembali duduk dan bercengkrama dengan akrab ya, terlepas dari apapun perbedaan yang sempat ada sebelumnya. Mudah-mudahan ini bisa ikut membantu dengan lebih efektif ya. Sebetulnya penanggung jawab dari kegiatan ini juga kami panggil untuk datang, tapi dia sedang dalam perjalanan dari Halim, yaitu Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia PBNU, yaitu Saudara Jadul Maula. Dia baru dalam perjalanan karena tadi malam dia masih harus menunggui salah satu kegiatan ini di satu titik. Jadi ini teman-teman yang bisa saya sampaikan sebagai pengumuman dari PBNU ya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo. Silakan kalau ada yang bertanya silakan. Ya, satu-satu. Yang ini dulu, yang pakai handphone ini silakan ya. Itu mic-nya bisa ini boleh, silakan.
Itu ada loh. Mati itu ini. Belum dipasang kabelnya. Mati juga. Langsung aja suaranya ya. Izin Yai, saya Rizky dari Tribun News mau bertanya soal keputusan PBNU yang mencabut atau mencabut penonaktifan anggota PBNU. Ini kan kalau kita tahu KPU pun belum selesai gitu untuk suara. Belkon juga masih kita lihat terakhir masih 54%-an. Apakah dengan ini PBNU yakin kalau Pilpres ini hanya berlangsung 100% dan mengeluarkan Prabowo Gibran sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih? Terus yang kedua, kita tahu kan tadi juga Yai ngomong. Terima kasih. Untuk hasil pemilu, ya memang belum ada hasil resmi dari KPU ya. Tapi kan kami ini bukannya hidup di tengah hutan, jadi kami punya teman-teman dari kalangan para ahli survei profesional, kami punya teman-teman dari berbagai ya pihak yang terlibat. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa dari informasi yang kami terima, kami yakin tidak akan ada potensi masalah yang berarti ke depan ya. Sehingga kami merasa yakin juga untuk mencabut penonaktifan teman-teman ini karena kami butuh mereka gitu. Kami butuh mereka untuk segera bekerja kembali karena ini urusan banyak sekali. Kalau nunggu sampai pengumuman itu masih bulan depan, wah saya bisa tela-telo itu nanti supaya. Jadi saya butuh mereka segera bekerja lagi seperti biasa. Dan soal hasilnya ya seperti saya katakan tadi, kita pokoknya yang penting kita bersyukur ini sudah berjalan dengan baik ya. Kalau selama ini semuanya lancar damai kan aneh, kalau tiba-tiba ada letupan kan ya aneh, pasti ada yang sengaja bikin gara-gara lah itu. Jadi kita yakin bahwa ini nanti akan berjalan dengan baik sebagaimana yang terlihat suasananya sampai hari ini. Adapun mengenai apa kandidat-kandidat belum ada yang apa namanya menyatakan, dan juga ya saya kira ya entah perlu entah enggak ini Pak ya mungkin tidak harus juga lah untuk ya. Kita sudah mendoakan kok kemarin itu, kita sudah mendoakan semoga mendapatkan maslahat ya, dan barokah untuk seluruh bangsa itu. Makasih. Ya silakan. Bu Sizin, Fadil dari Detikom, masih berkaitan sama pertanyaan tadi itu soal pencabutan itu dan pengaktifkan kembali anggota yang sebelumnya dinonaktifkan. Kan masih berjalan ya Gus proses gitu kan. Nah, dan kita tahu orang-orang PBNU sendiri suka dimintakan statementnya gitu Gus. Nah ini kan ada beberapa yang tergabung dalam tim pemenangan gitu. Sedangkan apakah ketika mereka nanti aktif kembali sebagai anggota atau pengurus PBNU, terus mereka apakah diizinkan untuk memberikan statement atau memberikan tanggapan lah gitu dari PBNU? Ya tentu tergantung pada apa namanya tanggung jawab spesifik yang ada pada setiap personel gitu. Dia bisa bicara tapi menyangkut tanggung jawab spesifiknya karena kita udah bagi tugas toh. Jadi setiap orang di sini ini ada tugas-tugas spesifiknya masing-masing, bidang-bidangnya masing-masing, dia bisa bicara soal itu. Adapun mengenai soal seluk-beluk pemilu, kita mau bicara apa lagi, kampanye sudah ndak ada. Yang ada tinggal soal hukum, dan itu semuanya kan well verified. Orang ndak bisa ngomong lagi kecuali berdasarkan aturan yang ada. Ndak bisa kampanye lagi lah, mau kampanye apa Bung, sudah lewat coblosan begini gitu. Jadi sudah, saya kira sudah kita tidak punya kekhawatiran bahwa ada bias, karena semuanya sekarang sudah kita serahkan kepada ketentuan-ketentuan yang memang sudah ada. Itu aja. Jelas ya, udah cukup. Ada Cukup. lagi? Ada? Cukup? Ya, Cukup ya? oke, makasih.
Makasih. Terima kasih. Makasih. Subscribe Berita Surakarta.